Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkar Rahmat dengan nomor induk mahasiswa 8580975003 semester 6 pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Universitas Terbuka Pontianak. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Pada tugas kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup pada modul 1, yang dimana pada kegiatan praktikum 1 terdapat 2 pengamatan yang akan saya lakukan. Pengamatan yang pertama, saya akan melakukan tentang ciri-ciri umum pada makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, saya akan melakukan pengamatan tentang gerak pada tumbuhan. Berikut video praktik saya, selamat menyaksikan. Adapun tujuan dalam kegiatan praktikum 1 pada ciri-ciri makhluk hidup yaitu untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Sebelum melakukan pengamatan pada kegiatan praktikum 1 tentang ciri-ciri umum pada makhluk hidup, adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama itu adalah alat tulis, dan yang kedua adalah tabel pengamatan yang sudah kita siapkan, dan yang ketiga adalah alam sekitar. Adapun 5 tumbuhan dan 5 hewan yang menjadi objek pengamatan: pohon nanas, pohon pisang, pohon singkong, pohon jambu, dan pohon mangga. Adapun hewan yakni kucing, kumbang, ayam, sapi, dan cicak. Satu, tanaman nanas tumbuh dari tunas atau mahkota buah. Nanas membutuhkan air, udara, dan sinar matahari untuk hidup. Tanaman ini juga berkembang, bernapas, dan menghasilkan buah. Yang kedua yaitu pohon pisang. Pohon pisang dapat tumbuh semakin besar dan tinggi. Pohon pisang juga bernapas melalui stomata pada daun, membutuhkan air dan cahaya matahari untuk hidup, berkembang biak dengan tunas, serta dapat layu atau mati jika kekurangan air. Yang ketiga, pohon singkong. Pohon singkong mengalami pertumbuhan dari batang stik menjadi tanaman besar. Singkong membutuhkan makanan dan air untuk hidup, bernapas, berkembang biak melalui batang, dan peka terhadap lingkungan seperti kekeringan. Yang keempat, ada pohon jambu. Pohon jambu dapat tumbuh dari biji menjadi pohon besar. Jambu menghasilkan bunga dan buah sebagai tanda berkembang biak. Pohon jambu juga bernapas, membutuhkan nutrisi, dan daunnya dapat gugur saat kekurangan air. Dan yang kelima, ada pohon mangga. Pohon mangga tumbuh dari biji menjadi pohon besar. Pohon mangga bernapas melalui daun, membutuhkan air dan zat hara, berkembang biak melalui biji atau cangkok, serta menghasilkan bunga dan buah. Kucing. Kucing dapat bergerak dengan berjalan dan berlari. Kucing bernapas menggunakan paru-paru, membutuhkan makanan dan minuman, tumbuh dari kecil menjadi besar, berkembang biak dengan melahirkan, serta peka terhadap suara dan sentuhan. Selanjutnya, kumbang. Kumbang dapat bergerak dengan berjalan dan terbang. Kumbang bernapas menggunakan trakea, membutuhkan makanan, tumbuh dari telur hingga dewasa, berkembang biak dengan bertelur, dan peka terhadap cahaya atau sentuhan. Ayam. Ayam bergerak dengan berjalan dan berlari. Ayam bernapas menggunakan paru-paru, membutuhkan makanan dan air, tumbuh dari anak ayam menjadi dewasa, berkembang biak dengan bertelur, serta peka terhadap suara dan bahaya. Selanjutnya ada sapi. Sapi dapat bergerak dengan berjalan dan berlari. Sapi bernapas menggunakan paru-paru, memerlukan makanan dan minuman, tumbuh dari anak sapi menjadi besar, berkembang biak dengan melahirkan, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Cicak. Cicak bergerak dengan merayap di dinding.
Cicak ini bernapas menggunakan paru-paru, membutuhkan makanan seperti serangga, tumbuh dan berkembang. Berkembang biak dengan bertelur, serta dapat memutuskan ekornya saat merasa terancam. Kesimpulannya, tumbuhan dan hewan sama-sama termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri kehidupan, baik pohon pisang, singkong, jambu, nanas, mangga, maupun kucing, kumbang, ayam, sapi, dan cicak dapat tumbuh, bernapas, membutuhkan makanan dan air, berkembang biak, peka terhadap rangsang, bergerak, dan akhirnya dapat mati. Perbedaannya, hewan bergerak berpindah tempat dengan lebih jelas, sedangkan tumbuhan bergerak secara terbatas, misalnya mengikuti arah cahaya. Dengan demikian, semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang menunjukkan bahwa mereka hidup dan membutuhkan lingkungan yang baik untuk bertahan hidup. Selanjutnya, saya akan melakukan pengamatan mengenai gerak pada tumbuhan, yang dimana tujuan dalam pengamatan kali ini yang pertama adalah untuk mengamati gerak seismonasti, yang kedua untuk mengamati gerak niktinasti, dan yang ketiga tujuannya yaitu untuk mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Sebelum melakukan pengamatan, adapun alat dan bahan yang saya siapkan untuk mengamati gerak seismonasti dan niktinasti, yaitu menyiapkan tanaman putri malu dalam pot 1 buah, yang kedua kotak dari karton warna hitam atau kardus dilapisi kertas hitam 1 buah, yang ketiga stopwatch atau jam tangan 1 buah, dan yang keempat alat-alat tulis dan penggaris. Adapun adapun alat dan bahan yang kita siapkan untuk mengamati gerak geotropisme negatif pada tumbuhan, yang pertama pot berukuran kecil sebanyak 2 buah, yang kedua tanaman yang subur secukupnya, yang ketiga biji kacang merah secukupnya, dan yang keempat air secukupnya.